Simak baik-baik untuk para pionir yang sering bertanya tentang KYC. Simak sampai tuntas agar tidak gagal faham. Info ini adalah peraturan KYC pertama. KYC. 200.000 slot KYC gratis terbuka untuk perintis selama beberapa bulan ke depan. Setiap hari dimulai. Sistem kami akan secara otomatis memilih pelopor berdasarkan potensi kontribusi masa lalu dan masa depan mereka untuk Pi, termasuk node, platform, komunitas, dan keterlibatan dan lain-lain. Harap diingat bahwa kami memiliki lebih dari 21 juta pionir yang terlibat, jadi kami menghargai kesabaran Anda dalam menunggu undangan KYC atau solusi KYC alternatif. Mengapa kita membutuhkan KYC? Visi Pi Network adalah membangun mata uang dan ekonomi digital yang inklusif dan paling banyak didistribusikan untuk semua orang di seluruh dunia. Mekanisme penambangan jaringan Pi berbasis jaringan sosial, dan tingkat penambangan berkurang setengahnya saat ukuran jaringan sosial tumbuh 10x. Jadi Pi memiliki kebijakan ketat satu akun per orang. Ini membutuhkan tingkat akurasi yang tinggi untuk menetapkan bahwa anggota dalam jaringan adalah manusia asli, untuk mencegah individu dapat menimbun Pi melalui pembuatan akun palsu secara tidak adil. Selain berbagai lapisan solusi teknis untuk mendeteksi, mencegah, dan mengecualikan akun palsu untuk menegakkan kebijakan satu akun per orang. KYC memberikan pertahanan ekstra untuk memastikan kemanusiaan jaringan yang sebenarnya. Proses KYC dari jaringan Pi tidak hanya memenuhi kotak centang regulasi, tetapi penting untuk menjaga mekanisme penambangan Pi dan tujuan proyek. Bagaimana KYC saat ini dilakukan? KYC Pi saat ini dilakukan oleh penyedia KYC pihak ketiga. Meskipun dokumen yang diperlukan saat ini di banyak negara terbatas hanya pada paspor. Solusi verifikasi identitas tersebut memberikan tingkat keaslian yang kami cari saat ini, dengan tetap menjaga privasi orang. Privasi anggota adalah prinsip panduan jaringan Pi. Jaringan Pi tidak peduli tentang konten data yang Anda kirimkan selama KYC sebagai keaslian identitas Anda, yaitu Anda adalah manusia nyata dan bukan bot. Jaringan Pi sangat menghormati privasi anggota dan bertujuan untuk meminimalkan gangguan pada privasi anggota sambil menjaga keamanan mata uang. Semua proses Pi KYC hanya akan dimulai dari aplikasi ini, dan Anda akan diberitahu jika Anda terpilih dalam aplikasi ini. Waspadalah terhadap penipuan apapun yang mengklaim memberi Pi KYC peluang di luar aplikasi kami. Kami menyadari dan mendengar bahwa mendapatkan paspor sulit bagi beberapa pionir. Dan kami berharap dapat mengembangkan proses KYC yang terdesentralisasi, andal, murah hingga tanpa biaya yang disesuaikan untuk komunitas Pi di masa depan yang tidak memerlukan paspor. Tujuan utamanya adalah untuk memungkinkan setiap pionir dalam jaringan melewati KYC atau membuktikan kemanusiaan mereka pada akhirnya untuk mainnet. Apa yang sekarang dapat dilakukan oleh pionir yang sudah KYC? Saat ini, kami sebagian besar menggunakan KYC untuk memungkinkan pionir menjalankan node di Pi Testnet. Menjadi pengembang aplikasi Pi di platform kami, membelanjakan Pi di aplikasi Pi dan melakukan transfer dalam aplikasi, yang merupakan pilar dari membangun ekosistem ekonomi Pi. Akhirnya, setiap anggota Pi harus melewati KYC untuk memigrasi Pi mereka ke mainnet Pi. KYC tidak membebaskan pionir dari mematuhi kebijakan Pi dan dari perilaku terlarang. Termasuk menjual Pi untuk ditukar dengan mata uang lain, menjual akun Pi kepada orang lain, menggunakan skrip otomatis apapun di akun mereka, dan membuat akun palsu. Bahkan jika pionir lulus KYC, perilaku terlarang dapat menyebabkan akun KYC dibekukan, dicabut, dibakar, atau dilarang sebelum mainnet. Jadi, mohon untuk tidak berpartisipasi dalam aktivitas terlarang. Menjadi manusia sejati yang mengikuti kebijakan Pi adalah strategi terbaik untuk mengamankan Pi Anda. Apa kriteria dan proses pemilihan untuk 200k slot KYC gratis? Kriteria seleksi seperti yang diumumkan sebelumnya adalah meritokrasi. Berdasarkan kontribusi pionir sebelumnya untuk Pi termasuk lamanya waktu menjadi pionir,
jumlah waktu dan keandalan nodes, keterlibatan, menumbuhkan komunitas, mendorong percakapan yang konstruktif. Dan potensi kontribusi di masa depan termasuk Pi-Node dan testnet, platform aplikasi Pi, membootstrap ekonomi peer-to-peer Pi dan membangun ekosistem. Pertimbangan untuk potensi kontribusi di masa mendatang berarti akan ada pionir baru dan pionir senior yang dipilih. Tetapi secara keseluruhan distribusi akan memiliki pionir yang lebih senior daripada pionir yang baru saja bergabung. Kami juga memperhitungkan kemungkinan menjadi atau terkait dengan pembuatan akun palsu. Kami sebenarnya juga mengundang ke KYC beberapa dari akun ini yang kami curigai sebagai palsu, atau menjalankan skripsi otomatis. Sehingga kami dapat mempelajari lebih lanjut praktik mereka dan mengevaluasinya. Akun ini jelas akan dikecualikan dari mentransfer Pi mereka ke mainnet jika kami mengkonfirmasi kecurigaan kami. Kami juga memperkenalkan proses pemilihan KYC baru di mana sistem kami secara otomatis memilih pelopor secara probabilistik berdasarkan kriteria di atas setiap hari. Perintis yang dipilih akan diberitahu oleh prompt pop-up di dalam aplikasi ini. Pada prompt dalam aplikasi, pionir akan diminta untuk mengonfirmasi apakah mereka memiliki dokumen identitas yang benar berdasarkan negara penerbitnya. Jika demikian, mereka melanjutkan untuk melakukan KYC di aplikasi pihak ketiga. Jika tidak, bukan berarti tidak akan dipilih lagi. Jika seseorang telah diminta oleh sistem untuk lulus KYC kali ini, ada kemungkinan mereka dapat dipilih lagi untuk 200.000 slot gratis nanti, tetapi itu tidak dijamin. Salah mengklaim memiliki dokumen tertentu tidak hanya akan menyebabkan kegagalan KYC saat ini, tetapi juga mengurangi peluang orang ini untuk dipilih di masa mendatang untuk meneruskannya lagi. Jika seseorang terpilih dan memiliki dokumen yang tepat, mereka memiliki waktu 48 jam ke depan untuk lulus KYC. Setelah 48 jam, jika pionir belum menggunakan slot ini, peluang KYC gratis ini akan diberikan kepada pionir lainnya. Alasan periode 48 jam bagi pionir yang telah memastikan bahwa mereka memiliki dokumen yang benar adalah karena kami ingin memastikan setiap hari kami menyelesaikan sejumlah KYC yang ditargetkan. Memiliki alokasi slot KYC yang merata setiap hari dan menghindari puncak lalu lintas bagi kami dan untuk penyedia pihak ketiga kami. Secara keseluruhan, KYC gratis 200K hanyalah awal dari pendaftaran pionir kami untuk verifikasi identifikasi yang memungkinkan lebih banyak pionir untuk membangun jaringan terdesentralisasi Pi dan ekonomi bootstrap Pi. Dan sekali lagi, Anda selalu dapat menunggu peluang masa depan dan solusi KYC masa depan seperti yang disebutkan. Mengapa KYC gratis untuk 200K pioneers? Karena ini adalah grup yang relatif kecil dan 200K pionir akan bekerja untuk meningkatkan ekonomi kami dan membangun testnet kami. KYC mahal karena saat ini dilakukan oleh aplikasi pihak ketiga yang mengenakan biaya per pemeriksaan KYC. Meskipun tim inti berpotensi dapat menutupi biaya untuk sebagian kecil komunitas global Pi, tim inti tidak dapat menutupi biaya KYC untuk jutaan pelopor kami saat ini dan di masa depan sebelum kami menemukan solusi rendah hingga tanpa biaya. Seperti yang diumumkan pada Desember tahun 2019. Tim inti tidak akan mendapatkan keuntungan dari proses verifikasi identitas atau solusi KYC apapun. Untuk sebagian besar pionir, KYC masa depan akan dikenakan biaya untuk pionir, yaitu berapapun biaya penyedia KYC pihak ketiga, atau proses KYC yang terdesentralisasi, rendah hingga tanpa biaya, yang disesuaikan untuk komunitas Pi. Aspirasi kami adalah membuat opsi KYC gratis. Meskipun kami belum dapat berjanji akan mencapai tujuan ini, kami dapat berjanji bahwa kami akan berusaha sebaik mungkin. Jadi mohon diingat dan jangan salah menafsirkan bahwa KYC itu berbayar. Yang dimaksud oleh tim inti jika KYC menggunakan pihak ketiga ada kemungkinan KYC kena biaya.
Solusi ini sedang dibangun oleh tim inti bagaimana caranya agar KYC murah bahkan gratis untuk para pionir. Terima kasih, semoga info ini bermanfaat. Salam satu petir.